Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda menggunakan eFuse. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan eFuse versi 13. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya menggunakan eFuse. Pada tampilan awal eFuse, kita dihadapkan pada kotak dialog ini. Kita pilih saja create a new eFuse work file. Kemudian di sini ada di work file structure type, ada pilihan data, ada data unstructured. Di sini adalah data cross section. Jika data kita adalah data cross sectional. Jika data yang kedua adalah jika data kita adalah time series, dan yang ketiga jika data kita adalah data panel. Kali ini kita akan bekerja dengan menggunakan data cross section, sehingga kita memilih pilihan yang pertama, and date. Kemudian jumlah observasi, yaitu jumlah atau banyaknya data kita tulis 30 dalam kasus ini. Profilnya kita tulis saja latihan. Ya. Page-nya kita abaikan saja. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada lembar kerja kita. Ya. Untuk menarik data, ya kita bisa mengklik proc di sini, menu proc atau yang ada di atas, yang mana saja bisa. Kemudian kita klik import from file. Kita akan mencari data kita yang ada di Excel. Dalam hal ini sudah kita siapkan di sini. Ya. Kita copy saja linknya, alamatnya. Kita cari data kita di folder mana. Nah, di sini saya siapkan data Excel-nya. Kita klik open. Ya. Jika file Excel kita memiliki banyak sheet, kita pilih dulu sheet yang aktif yang mana, atau sheet tempat data kita berada. Dalam hal ini sudah saya siapkan, yaitu sheet ARLB, analisis regresi linear berganda. Datanya seperti ini, kita klik saja next. Kita next lagi, langsung finish. Oke. Kita klik yes. Nah, di sini sudah keluar data kita, data Y, kemampuan berpikir kreatif matematis, ada X1 pengetahuan awal matematika, motivasi belajar, X2. Ya, kita akan meregresikan variabel X1, X2 terhadap Y. Nah, langkah awal yaitu kita mengeluarkan model awal, ya, model awal regresi. Jadi ini perlu dilakukan agar kita dapat melakukan uji asumsi analisis regresi. Jadi pada eFuse terlebih dahulu kita lakukan sama juga di software-software yang lain, Stata dan Stata, Minitab, SPSS. Kita perlu meregresikan dulu variabel X terhadap Y. Dalam hal ini kita mengeluarkan model awal analisis regresi untuk mengeluarkan nilai residual regresi, sehingga nanti bisa kita lakukan pengujian asumsi analisis regresi linear berganda. Nah, kita klik quick, kemudian pilih estimate equation. Dalam hal ini kita tulis persamaannya seperti contoh. Ya. Caranya kita klik Y sebagai variabel Y, kemudian kita klik variabel Y kita.
Nah, kemudian spasi C spasi X1, kemudian spasi X2, motivasi. Ya. Kemudian di metodenya, kita pilih yang LS, least square ya, yang least square. Nah, di sini jumlah sampelnya kita ada 1 sampai 30 sampel. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil analisis regresi linear berganda kita sampai kepada nilai R-square-nya ya. Jadi ada F statistiknya, kemudian ada uji T-nya, kemudian uji parsialnya, kemudian ada uji R-square-nya, ada nilai R-square-nya. Namun sebelum itu kita perlu menguji asumsinya ya. Nah, untuk pengujian asumsi kita bisa lakukan yang pertama untuk menguji uji normalitas residual ya. Ini adalah data residual aktual dan estimasinya ya. Nah, kita kembali. Kita klik saja view. Nah, yang pertama kita lakukan adalah uji normality ya. Kita uji normalitas residual. Kita uji normalitas residualnya, apakah data residualnya itu terdistribusi atau berdistribusi normal. Kita klik. Nah, untuk menyatakan bahwa analisis atau residual kita berdistribusi normal atau tidak, nah, di sini di eViews itu menggunakan uji Charquy-Bera. Nah, rumusnya seperti ini, hipotesisnya seperti ini. Jadi H0-nya residual berdistribusi normal, satunya residual tidak berdistribusi normal. Nah, jika nilai probability-nya ya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data kita atau data residual kita itu berdistribusi normal. Dalam hal ini, kita lihat bahwa nilai probability-nya kita itu lebih besar dari 0,05, sehingga kita katakan bahwa data residual kita itu terdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan uji asumsi yang kedua, yaitu uji asumsi homokedastisitas atau uji bebas heterokedastisitas variance error ya. Nah, pengujian pada eViews itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita bisa mengklik menu view, residual diagnostic, kemudian heterokedasticity test. Nah, di sini ada beberapa pengujian, ada uji Bruce-Pagan-Godfrey, Harvey, Glitzer, Arts, White, dan ada yang custom juga. Namun di sini saya akan memberikan contoh untuk 3 jenis pengujian, yaitu uji BPG atau Bruce-Pagan-Godfrey, kemudian Glitzer, sama uji White ya. Kita coba yang pertama menggunakan uji Bruce-Pagan ya. Kita klik ya. Nah, pada uji Bruce-Pagan ya, kita bisa melihat nilai probability chi-square-nya ya. Probability chi-square-nya di sini untuk melihat apakah terjadi kasus heterokedasticity atau pelanggaran homokedastisitas.
Nah, jika nilai probability-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita katakan bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi homokedasticity atau tidak terjadi kasus heterokedastisitas. Nah, sebaliknya jika nilai probability-nya lebih kecil, maka kita katakan bahwa terjadi atau terdapat gejala heterokedastisitas. Atau kita juga bisa melihat nilai probabilitas dari variabel X-nya. Nilai probabilitasnya juga harus lebih besar dari 0,05 sehingga dapat kita katakan bahwa tidak terjadi masalah heterokedasticity atau asumsi homokedastisitas terpenuhi. Nah, uji lain juga bisa kita lakukan, yaitu menggunakan uji Glitzer, ya. Nah, hasilnya juga sama. Nilai probability chi-square-nya itu lebih besar dari 0,05. Dan nilai probability variabel X-nya juga lebih besar dari 0,05. Ini juga hasilnya sama untuk uji yang ketiga, yaitu uji Y. Ya, kita lihat, ya, malah lebih besar lagi uji Y-nya 0,5 dan semua variabel dan interaksinya, variabel X1 dan interaksinya dan kuadratiknya ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi homokedastisitas. Ya, ini beberapa langkah-langkah untuk melakukannya secara manual, teoritis. Nah, ini untuk uji Boltzmann, ini untuk uji Glitzer, kemudian ini untuk uji White-nya. Ya. Selanjutnya kita akan menguji asumsi yang ketiga, yaitu uji bebas multikolinearitas antar variabel bebas. Uji ini dapat kita lakukan dengan melihat nilai tolerance atau nilai VIF. Nah, pada beberapa referensi seperti Ghazali dan Ratmono itu menyatakan bahwa tidak terjadi atau terjadi kasus multikolinearitas itu jika nilai VIF-nya itu atau variance inflation faktornya itu lebih besar dari 10. Artinya bahwa jika nilainya di bawah 10, maka tidak terjadi kasus multikolinearitas. Namun Latan itu menuliskan VIF-nya harus di bawah 5 untuk bisa kita katakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Ya. Pada EFUS itu hanya mengeluarkan VIF-nya, sehingga jika ingin menghitung nilai toleransinya, kita cukup membagi 1 dengan nilai VIF-nya. Nah, kita lakukan analisisnya, yaitu klik view, kemudian koefisien diagnostik. Kalau tadi residual diagnostik, sekarang koefisien diagnostik. Kita masuk ke variance inflation factor. Nah, di sini langsung keluar nilai VIF-nya. Kita lihat di bagian center VIF, ya. Kita lihat di sini bahwa untuk masing-masing variabel X1, X2 itu nilai VIF-nya itu di bawah 5 dan di bawah 10, ya, terutama juga kalau kita mengacu pada Ghazali dan Ratmono, ya, di bawah 10, jauh sekali dari 10. Kalau kita mengacu pada Latan 2014 itu juga di bawah 5. Jadi aman untuk uji bebas multikolinearitasnya telah terpenuhi. Nah,
selanjutnya, karena sudah terpenuhi uji multikolinialitas, kita bisa lanjut ke uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi pada EFUSE dapat dilakukan dengan dua cara juga. Kita ke menu View, Residual Diagnostic, kemudian Serial Correlation LM Test. Nah, uji autokorelasi itu dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dan Bruce Godfrey Serial Correlation LM Test. Dengan lag to include-nya kita tulis 2, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan ada keluar hasil uji Bruce Godfrey Serial Correlation-nya. Kita bisa melihat nilai probability chi-square-nya atau melihat Durbin-Watson statistik yang berada di bawah. Nah, jika melihat Durbin-Watson statistiknya, kita perlu membandingkan dengan tabel Durbin-Watson. Ya, kita perlu membandingkan dengan tabel Durbin-Watson. Nah, cara melihat tabel Durbin-Watson, sini kita perlu membuka tabel Durbin-Watson. Nah, kita cari jumlah sampel 30. Ada di bawah. 30. Ya, yang ini. Kemudian K atau jumlah variabel X 2. Ya. Berarti kita lihat yang ini. Ya. Kita lihat nilai DL dan DU yang ini. Tapi kita fokus ke DU-nya, ya. Nah, untuk menguji asumsi autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson, kita perlu membandingkan tabel Durbin-Watson dengan nilai Durbin-Watson yang dikeluarkan oleh EFUSE. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Ini rumusnya, rumus Durbin-Watson-nya. Ya. Di sini, jika nilai DU lebih kecil dari nilai Durbin-Watson, lebih kecil dari 4 kurang DU, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi atau bebas autokorelasi. Nah, di sini kita sudah hitung nilainya 1,986, sementara DW-nya tadi adalah 1,566, ya. 4 kurang DW itu 2,4334, sehingga nilai DW lebih kecil dari nilai D atau Durbin-Watson-nya lebih kecil dari 4 kurang DW, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi autokorelasi. Kita juga bisa melihat nilai Bruce Godfrey Serial Correlation LM Test, ya, di mana nilai probability chi-square-nya harus lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita katakan tidak terjadi pelanggaran asumsi autokorelasi antar error pengamatan. Ya. Dalam hal ini nilainya 0,2927 lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi autokorelasi juga terpenuhi. Nah, terakhir adalah uji linearitas. Namun beberapa referensi mengatakan bahwa uji linearitas bukan merupakan uji prasyarat analisis dari analisis regresi berganda, namun sebagai legitimasi kita untuk mengatakan bahwa model yang kita bangun adalah betul-betul linear. Hubungan antara variabel X dengan Y adalah fungsi linear, sehingga bisa kita cek
dengan menggunakan uji Ramsey Reset Test. Nah, pengujian ini bisa kita lakukan juga di Fuse dengan mengklik View, kemudian Stability Diagnostic, kita pilih menu Stability Diagnostic, kemudian Ramsey Reset Test. Nah, sini kita klik ketik satu saja, kemudian klik OK. Nah, hasilnya di sini kita bisa lihat, kita cukup melihat nilai probability dari F statistik uji Ramsey, ya. Ramsey testnya dia menggunakan pendekatan distribusi F, ya. Jika H0-nya adalah model regresi linear, H1-nya model regresi tidak linear. Nah, tolak H0 jika nilai F hitung atau nilai reset testnya lebih besar dari F tabel atau nilai p-value-nya atau probability-nya kurang dari 0,05. Nah, artinya kalau tolak H0 berarti model regresi tidak linear. Dalam hal ini kita lihat nilai probability-nya, nilai p-value-nya 0,2177 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat kita katakan terima H0 atau model regresi linear. Nah, karena uji asumsinya telah terpenuhi, maka kita bisa kembali ke model regresi kita yang pertama, ya, model awal. Karena asumsi telah terpenuhi, maka model awal juga menjadi model akhir dari model regresi ini. Sehingga kita bisa menginterpretasi model akhir kita dalam arti bahwa kita bisa menguji hipotesis apakah yang pertama, apakah tolak H0 untuk uji serentaknya, uji F-nya, atau terima H0. Ya, di mana H0-nya variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel respon atau tidak ada satupun variabel bebas X yang berpengaruh terhadap variabel tak bebas Y. Nah, dalam hal ini kita lihat nilai probabilitas F-nya itu lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,01, lebih kecil dari 0,05 sehingga kita tolak H0 atau dengan kata lain minimal terdapat satu variabel bebas atau variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y, ya. Minimal ada satu, entah dia X1 atau X2. Nah, jika uji serentak menyatakan bahwa tolak H0, maka kita perlu melihat apakah kedua variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y-nya atau salah satunya saja. Nah, kita bisa melihat di probabilitas uji T, rumusnya seperti ini, ya. Kita lihat nilai probabilitasnya di sini. Jika dia lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap Y. Dalam hal ini, hanya variabel X2 saja yang nilainya 0,03 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel X1 itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya variabel motivasi belajar atau X2 yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik atau variabel Y-nya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nilai R-square. R-square di sini menyatakan besarnya variabilitas yang diberikan, besarnya kontribusi yang diberikan variabel X terhadap variabilitas dari variabel Y.
Di sini nilai R square-nya sebesar 0,284269 ya, yang menjelaskan bahwa variabel X dalam model regresi ini memberikan kontribusi terhadap variabilitas keragaman variabel Y sebesar 28,4269% dan sisanya sebesar 71,5731% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Jadi itulah tadi langkah-langkah analisis regresi linear berganda menggunakan Evius. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.